Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Sebelum kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita hendak bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu, kesempatan dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mau berdoa kepadamu Tuhan, pada kesempatan yang begitu baik ini, kami ingin belajar firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, untuk bisa memahami firman-Mu dengan benar. Berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam pagi ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, firman Tuhan kita pada pagi ini terambil dari Roma 6 ayat 6 sampai yang ke-8. Begini bunyinya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam surat Roma ini kita tentu tahu bahwa tujuan daripada Rasul Paulus untuk menuliskan surat ini adalah kepada orang-orang yang saat itu ada di Roma, yang dimana mereka sedang mengalami gejolak di dalam kekristenan pada saat itu. Begitu banyak penganiayaan, ada tindakan keras yang mereka alami dari pemerintahan maupun dari luar, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk dapat menguatkan iman percaya mereka kepada Kristus. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita bisa belajar dari teks yang telah kita baca tadi? Apa makna, apa hikmat yang bisa kita peroleh dari peristiwa dan penyampaian oleh Rasul Paulus? Maka daripada itu, tema kita pada pagi hari ini saya berikan adalah pembaharuan dalam hidup. Mengapa ada pembaharuan dalam hidup ini? Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita yang sering belajar firman Tuhan, kita yang sering berdoa, beribadah kepada Kristus, datang gereja walaupun secara live streaming. Tetapi kita diajarkan dari teks yang sudah kita baca tadi, yaitu kita harus sadar. Sadar berarti tahu. Nah, bagaimana kita harus sadar? Yang pertama yang saya berikan adalah sadar bahwa yang lama itu sudah berlalu. Terkadang Bapak Ibu, banyak orang yang masih melakukan perbuatan atau dosa yang masih sama. Dan boleh dikatakan juga bahwa orang tersebut masih belum sadar bagaimana seseorang mau memperbarui dalam hidupnya kalau masih belum sadar dan mau meninggalkan itu semua. Dosa yang sering kita perbuat, mari kita berhenti melakukan itu. Karena untuk dapat memperbarui hidup adalah dengan sadar bahwa yang lama itu sudahlah berlalu. Yang kedua Bapak Ibu yang saya bisa berikan pada pagi hari ini adalah ada kemenangan
di ayatnya yang sudah kita baca tadi bahwa sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita sudah bebas dari dosa. Ada kemenangan yang diberikan oleh Kristus kepada kita, sehingga kita tidak lagi terbelenggu dari dosa. Kita keluar untuk menjadi seorang pemenang. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah ada kedamaian. Kita harus sadar juga dengan kita telah mati dari dosa yang sudah kita tanggalkan dan percaya bahwa ada kebangkitan Kristus. Maka kita juga harus sadar untuk dapat memperbarui dalam hidup ini bahwa kita telah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ada damai yang selalu Dia berikan kepada kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami puji dan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan pada pagi ini. Kami bisa belajar Tuhan dari Rasul-Mu Paulus yang memberitakan tentang kasih dan cinta Tuhan kepada kami. Kami memohon pertolongan dari-Mu Tuhan. Ampuni setiap perbuatan dan dosa kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak mau meninggalkan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Dengan firman-Mu, Tuhan, kami belajar dan mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya.